kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Bahkan Indonesia pernah menerapkan, ya, ini dari Kementerian PPA, ya, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, menyampaikan bahwa Indonesia pernah menyandang, ya, disematkan lah, ya, sebagai dalam kondisi darurat terhadap anak di bawah umur. Dan ini nyata, ya teman-teman, ya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini meningkat. Saya mau sampaikan begini, ya, hampir di semua daerah ada kejadian itu dan terus meningkat. Hampir di semua kota, ya, dan itu terus meningkat. Hampir di semua kota besar, ya, provinsi, di mana saja. Dan itu semua semakin hari, ya, semakin meningkat. Pelakunya dari berbagai macam latar belakang, banyak sekali. Ini miris, ya. Ada guru, ada polisi, ada guru ngaji, ada kiai, ada teman sekolah. Ini ngeri. Mungkin Anda yang nggak mau dengar apa yang saya katakan sekarang ini, tapi yang akan datang Anda akan melihat ini sebagai kenyataan. Bagaimana tidak? Ya, saya membaca sebuah artikel, walaupun datanya ini berbeda-beda dari satuan tugas yang ada di negara ini, tapi prihatin melihat data ini, ya. Dari Kementerian PPA itu kalau tidak salah tahun 2023 itu ada 1915 kasus. Kemudian meningkat di tahun 2024 meningkat menjadi 10.431 kasus. Anehnya lagi, pelaku-pelaku dari kejahatan terhadap anak ini yang paling banyak adalah orang yang terdekat. Ya, ada macam-macam nih, ada ayah, ya kan, ada ayah kandung, ayah tiri, paman, wali, ya kan, macam-macam. Bahkan para pelaku ini ada juga yang bukan hanya satu kali, bukan hanya terhadap satu orang, tapi juga berkali-kali terhadap beberapa orang, itu juga ada. Ini miris, ya teman-teman, ya, miris, ya. Kita tidak boleh apatis dengan kasus ini, ya. Sudah banyak, ya, dibentuk, ya, dibentuk tim-tim untuk menangani kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap anak, ya kan. Ada di Kementerian PPA, ada di Kementerian Komnas HAM, ada di Kementerian ada di Kepolisian, ada di Dinas Sosial, ada, semua dibentuk, ya. Ada di KPAI juga ada, semuanya dibentuk. Tapi anehnya bukan semakin menurun. Kasus ini bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat. Miris sekali, ya. Janganlah didengar siapa yang berbicara ini, tidak usah, tidak penting. Tapi dengarkanlah apa yang dibicarakan. Ini memprihatinkan. Sekolah-sekolah juga membentuk tim kaitannya dengan ini, sosialisasi, edukasi dan sebagainya. Tapi kasus ini terus meningkat, terus berkembang, dan pelakunya tuh macam-macam, ya. Yang baru terakhir ini ada pelajar SMA, ya, pelajar SMA
bersetubuh dengan pelajar SMP disaksikan murid SD di Kabupaten Demak. Ada lagi ya di Lampung, anak SMA digauli ya sama bapaknya sampai hamil, sementara istrinya merantau di Singapura. Ada lagi pamannya menggauli ponakannya sampai hamil juga. Ya, ini keprihatinan kita ya teman-teman semuanya. Mohon maaf. Saya menyampaikan hal ini karena saya peduli. Ya. Begitu banyak kejadian yang berkaitan dengan anak, terutama perempuan ya, yang masih di bawah umur. Sangat memprihatinkan. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi, tapi yang jelas saya tidak pernah bosan untuk menyuarakan hal ini agar ya teman-teman semua, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mencegah, ya, mengawasi, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita agar kejadian semacam ini tidak sampai terjadi pada putra-putri kita, ya. Anak adalah penerus bangsa, anak adalah kebanggaan kita. Bagaimana kalau anak masa depannya hancur gara-gara semacam ini? Ini mengerikan teman-teman, mengerikan ya. Beberapa berita menayangkan hal semacam itu, ngeri ya. Mungkin teman-teman bisa cek di kantor-kantor polisi terdekat itu, pasti banyak sekali laporan-laporan tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelecehan terhadap anak di bawah umur, ya macam-macam kasus. Ini pesan ya untuk teman-teman semua. Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Nggak usahlah ngurusin yang macam-macam. Ini masalah moral bangsa ada di depan mata. Tetapi tidak banyak yang peduli. Ya, jarang ada edukasi, sosialisasi. Ya, mungkin mereka melakukan sosialisasi, edukasi, literasi dan sebagainya ketika ada anggarannya. Kalau sudah habis anggarannya, mereka diam. Mereka hanya semata-mata menyerap anggaran. Itu saja. Tapi apakah tepat sasaran atau tidak? Faktanya adalah real kejadian, ya, real kejadian semakin hari semakin meningkat. Itu faktanya. Demikian.